Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam, warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hmm, Terima kasih Bapak sekalian. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat krusial yaitu terkait keamanan cyber. Nah, cyber security ini bukan hanya urusan IT, tetapi tanggung jawab seluruh karyawan PPPN 4. Nah, tema kita jelas ya saat ini, melindungi data organisasi, tapi melindungi diri kita sendiri. Dapat kita lihat di sini saat ini dunia memiliki lebih dari 5 miliar pengguna internet dan sosial media, sehingga hampir seluruh aktivitas manusia telah terhubung secara digital. Nah, semakin tinggi konektivitas, maka semakin besar pula risiko keamanan cybernya. Nah, statistik di Indonesia itu sendiri lebih dari 185 juta pengguna internet, di mana koneksi melalui mobile seluler ataupun handphone itu hampir 353 juta yang melebihi populasi di Indonesia itu sekitar 28 juta. Artinya, nah satu orang itu hampir memiliki 1,5 HP. Nah, berdasarkan data satelit tersebut, itu memaksa setiap lembaga atau perusahaan untuk melakukan digitalisasi untuk tetap kompetitif. Nah, pemikiran saat ini mindsetnya kita itu kita sih bilang bahwa data saya itu tidak penting, sistem saya sudah aman, tidak pernah ada serangan, data saya sudah aman kok. Gitu. Nah, kenapa cyber security penting untuk diterapkan? Nah, ada dampak dari kegagalan sistem itu ada biaya finansial, kemudian operasional, reputasi lembaga, dan reputasi pegawai. Kemudian beberapa kasus selama saya di Indonesia itu ada layanan BSI, kemudian ada Indodax, kemudian ada tangan ransomware di PDNS hingga menyebabkan mundurnya pejabat yaitu Dirjen Taktika Pemilu ini karena kekerasan PDNS. Nah, selanjutnya kita tentang vulnerability. Nah, vulnerability itu adalah kelemahan dalam sistem itu yang dapat dimanfaatkan oleh sang penyerang. Kelemahan ini ada tiga aspek. Yang pertama adalah people ataupun manusia, kemudian proses dan terakhir teknologi. Nah, people merupakan manusia pengguna staff IT, karyawan manajemen yang berinteraksi dengan sistem. Kemudian proses di dalam kebijakan, proses kontrol yang mengatur bagaimana keamanan dijalankan. Dan yang ketiga, teknologi adalah alat atau sistem yang digunakan untuk melindungi informasi dan infrastruktur teknologi. Ketiga sistem ini tadi yaitu manusia, kemudian proses dan teknologi ini saling berhubungan. Dan ketiganya harus seimbang. Nah, jika salah satu lemah, maka sistem pertahanan akan runtuh. Nah, yang pertama, selanjutnya kita akan membahas tentang threat. Threat ini adalah segala potensi kejadian yang dapat merugikan organisasi. Penyerang selalu mencari celah terlebih dahulu sebelum menyerang. Nah, ancaman yang paling berbahaya dan datang dari dalam. Bisa karena kelalaian, kemudian tidak sengaja, kemudian dipaksa, dan niat jahat. Kemudian selanjutnya ini ada meme phishing ya, meme phishing. Nah, selanjutnya ada human hacking. Human hacking, social engineer adalah seni manipulasi manusia, bukan sistem. Penyerang memanfaatkan rasa takut, percaya, panik, dan rasa ingin tahu. Nah, jenis-jenis phishing ini ada tradisional phishing, ini skema phishing melalui email melibatkan email palsu dan situs web.
penipuan. Kemudian ada spear phishing, kemudian ada phishing melalui SMS ya, ada content injection, kemudian ada phishing melalui telepon, kemudian ada warning. Ada konten hacking yang melalui email. Kemudian selanjutnya yang terkenal saat ini adalah phishing melalui via APK. Jadi kita dikirimkan lewat WhatsApp, undangan digital .pk gitu. Jadi ini kalau kita install di HP khususnya di HP Android ini bisa bisa aplikasi phishing, aplikasi phishing yang akan mendetek aplikasi mobile banking kita untuk terkait data-data kita sehingga eh, WhatsApp ataupun aplikasi-aplikasi mobile banking kita dapat diambil alih oleh peretas. Nah, terkait Undang-Undang Perlindungan Data ini ada di 16 bab 76 Pak, saya pasal ya. ke Bapak dulu ya yang Nah, jenis-jenis data pribadi ada data pribadi spesifik dan data pribadi umum. Nah, sebaiknya data pribadi spesifik ini tidak boleh kita sebarluaskan ya. tidak sejam Nah, ketika kita mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya itu kita kena larangan dan ketentuan pidana yang bisa penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 5 miliar. Karena masih ada juga pautan. Karena masih ada juga pautan dengan ini Pak yang belum. Nah, tapi anomali sama cyber itu di Indonesia itu ada 330 juta total aktivitas anomali, kemudian ransomware 514 phishing 26 juta. Kemudian terkait SOC ataupun seperti nah, apa ini SOC? SOC ini adalah pusat kendali keamanan cyber yang bertugas untuk mendeteksi, menganalisis, merespon, dan melaporkan insiden keamanan cyber. Nah, ini merupakan aplikasi wajib dan aplikasi wajib ini merupakan platform open source untuk intrusion detection, monitoring log, compliance checking, incident response. Ini terintegrasi dengan ATT, NPK, dan standar kepatuhan global. Ini kalau bisa kita lihat itu kita sudah terinstall aplikasi wajib ya. Belakangan ini dalam 2-3 minggu ini orang itu sudah update aplikasi wajib ini di laptop kinerja kita masing-masing sebagai perlindungan terhadap kebocoran ataupun serangan cyber attack di perusahaan kita. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hehe, giliran aku sadari.